Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, terutama dalam rangka akan melaksanakan kuliah online atau kuliah webinar ya, berdasarkan daring, di mana hari ini yaitu mata kuliahnya yaitu materi dan pembelajaran IPA di SD ya, yaitu diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2020 oleh Tisna Suryana SPD MPD. Baik, sebelum kita melaksanakan perkuliahan ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Robi jidni ilma, warjukni fahman, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia, agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, mahasiswa yang berbahagia ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul 4 tentang makanan sehat, di mana yang akan saya jelaskan yaitu tentang kegiatan belajar 2, yaitu tentang penilaian gizi pada makanan. Next. Kompetensi umum yang harus dikuasai oleh mahasiswa yaitu mahasiswa dapat menjelaskan makanan sehat bagi anak sekolah. Sedangkan kompetensi khususnya adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh cara pengolahan terhadap kandungan gizi makanan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh cara penyimpanan terhadap kandungan gizi makanan. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh cara pengawetan terhadap kandungan gizi makanan. Yang keempat, menjelaskan kandungan gizi pada makanan sehari-hari. Yang kelima, membandingkan kandungan gizi pada makanan tradisional dan pada makanan siap saji. Yang keenam, kompetensi yang keenam, yaitu mahasiswa dapat menerapkan konsep makanan sehat melalui rancangan pembelajaran IPA di SD. Next. Pengantar ya. Sebelum kita memulai, yang pertama bahwa setiap keluarga tentunya mempunyai masalah gizi yang berbeda-beda. Ya. Lain rumah, lain orang, lain keluarga, lain permasalahan terkait dengan gizi. Pada keluarga yang berada atau kaya atau yang memiliki pendapatan lebih, ini kadang-kadang dia terkaitnya ya, yaitu akan mengakibatkan kelebihan gizi ya, atau gizi lebih ya. Sedangkan pada keluarga miskin ya, ini kebalikannya, yaitu gizi kurang. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan ya, kadang-kadang yang gizi lebih itu dampaknya yang ada yang obesitas begitu ya kalau kita lihat. Ya. Kemudian begitupun pada yang keluarga miskin ya, yang badannya kering, kemudian juga kerontang dan lain sebagainya ya. Nah, maka dalam kajian ini ya, perlunya ada sebuah edukasi gizi. Untuk apa? Untuk meningkatkan status gizi masyarakat dalam jangka panjang ke depan. Baik, berikutnya yaitu pengaruh cara perlakuan, pengolahan, penyimpanan, pengawetan terhadap kandungan gizi. Berawal dari saat bahan makanan dipanen, ya, baik itu buah-buahan ataupun sayur-sayuran, ya, ataupun yang lainnya, maka bahan dapat rusak. Ketika lepas saja dari pohonnya, dia sudah mengalami perusakan. Ya, kerusakan tersebut bisa berlangsung cepat atau lambat, yang jelas mengarah kepada proses kerusakan. Kerusakan
bahan pangan atau bahan makanan. Bahan makanan yang rusak ini mengalami penyimpangan dari keadaan normal. Karena apa ya? Seperti halnya buah yang dipanen sebelum tua begitu ya. Itu nanti matangnya juga tidak sempurna ya. Atau buah yang dipanen mengalami cedera, kemudian proses pematangannya juga tidak sempurna. Oke, lanjut. Kerusakan bahan makanan. Jadi kerusakan pada bahan makanan itu ada 5 jenis. Ada kerusakan secara mekanis, ada kerusakan secara fisik, ada kerusakan secara kimiawi, ada kerusakan secara biologis, dan ada kerusakan secara mikrobiologis. Yang pertama kerusakan mekanis. Biasanya diakibatkan kerusakan pada saat pengambilan. Baik itu patah, terkelupas, ataupun potong. Ya. Nah, taruh saja pada saat pengambilan singkong, misalnya panen singkong begitu. Ketika diambil oleh kita ada yang patah di dalam tanah, terpisah. Nah, itu akan cacat. Harus segera diolah. Nggak bisa didiamkan lama-lama, karena dia mengalami kerusakan bahan. Nah, kalau dibiarkan lama-lama nanti akan muncul bintik-bintik kehitaman, ya. Barangkali di situ muncul nanti HCN atau racun-racun yang lainnya. Secara fisik, ya. Seharusnya misalnya bahan-bahan pangan yang diperoleh itu kayak pada daging misalnya berwarna merah segar. Tapi ini merah pucat, kemudian ada lubang-lubangnya, ada bagian daging-daging yang kira-kira tertentu yang mengalami kelainan-kelainan kalau secara fisik. Begitupun secara kimiawi, ya. Jadi telah terjadi perubahan warna, telah terjadi perubahan struktur ataupun komposisi baik pada makanan ataupun pada minuman. Ya, apakah muncul berbusa atau muncul berlendir dan sebagainya. Kalau secara biologis kerusakannya biasanya diakibatkan oleh insek ataupun serangga ya. Jadi buah yang dimakan di pohonnya begitu. Nggak habis, cuman sisa sebelah, tetapi yang sebelah itu juga tidak akan matang karena tadi mengalami kerusakan secara biologis. Atau biasanya kelapa yang dilubangi oleh tupai. Itu juga sama ya, mengalami kerusakan secara biologis. Nah, kalau kerusakan secara mikrobiologis biasanya diakibatkan oleh jamur, kapang, atau mungkin bakteri dari keadaan yang bentuknya, teksturnya lembek, kemudian juga berlendir, ya. Mungkin juga dia berbau dan lain sebagainya. Ini kerusakan-kerusakan bahan makanan. Ya. Nah, kriteria hal penting dalam pemilihan bahan makanan. Yang pertama, kalau kita memilih jenis serelia atau kacang-kacangan, maka harus kering, tidak lembab, tidak ada kutu, tidak berlubang, tidak bau afek, ya, dan lain sebagainya. Kemudian memilih buah dan sayur, harus segar, harus muda, harus hijau, tidak luka, tidak memar, tidak patah. Kalau kita memilih daging dan ikan, boleh dilihat, diraba, kemudian ditekan, atau dilakukan penginderaan oleh penciuman begitu ya. Terutama terkait dengan bau ya. Ya ikan kan bau sih, tapi kalau bau yang busuk dengan bau yang masih segar akan berbeda. Berikutnya, memilih susu dan hasil olahan. Harus homogen dari segi warna, tidak menggumpal, tidak terkoagulasi begitu, tidak berlendir ya. Dan bagaimana kalau cara memilih telur ayam? Utuh, tidak retak, kemudian juga tidak kotor, tidak berlubang, tidak berbau, tidak mengandung rongga udara barangkali dan lain sebagainya. Berikutnya makanan dalam kaleng. Kalau kita memilihnya yang harus diperhatikan bahwa makan dalam kaleng tidak boleh cembung karena tertekan, cekung, tidak penyok, tidak berkarat, ya. Bahkan yang lainnya kemasannya tidak rusak, segelnya tidak rusak, itu perlu diperhatikan ketika kita memilih bahan pangan. Next, penyimpanan bahan makanan. Ya, prinsipnya ini menggunakan prinsip FIFO, ya, FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk maka dia pertama juga keluar, begitu. Jadi tidak dilama-lamakan begitu supaya nanti terjadinya siklus di situ, ya.
Kemudian bahan makanan yang mengandung kadar air rendah seperti beras ataupun kacang ataupun jagung, maka disimpannya dalam karung atau kantong plastik ya, atau kantong kertas misalnya. Kemudian untuk bahan makanan yang mengandung air sedang, sejenis bawang ataupun umbi-umbian, ini tidak terkena sinar matahari secara langsung ya, karena akan mengalami kerusakan ya, layu ataupun penguapan yang lainnya begitu. Selanjutnya, bahan makanan yang memiliki kadar air tinggi. Susu, sayur, buah, daging harus disimpan dalam freezer ataupun dalam kulkas begitu ya. Lanjut. Prinsip pengolahan pangan. Ya. Yang pertama, menggunakan bahan baku atau bahan dasar yang baik. Oh ya, karena dari bahan baku atau bahan dasar yang baik maka akan dihasilkan ya olahan-olahan yang baik juga mutunya, kualitasnya. Berikutnya, menggunakan dan melaksanakan pengolahan secara benar. Ya, harus sesuai SOP lah. Ya, biar tidak ada penyalahgunaan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pengolahan. Menjaga higienis sanitasi makanan sangat perlu. Kebersihan, kesehatan, ya. Berikutnya, mempertahankan sifat-sifat asli atau alamiah pangan. Ya. Berarti belum ada perubahan, belum ada penambahan zat aditif secara berbahaya begitu ya. Jadi perlu diperhatikan itu prinsip dalam pengolahan pangan. Menggunakan bahan baku dasar, melaksanakan pengolahan secara benar, menjaga higienis sanitasi makanan sampai kepada mempertahankan sifat asli. Lanjut. Pengolahan berpengaruh terhadap gizi pangan. Ini sudah jelas pasti nih ya. Pengolahan yang baik akan menghasilkan gizi pangan yang baik. Pengolahan yang jelek ya pasti dia akan berimbas menghasilkan gizi pangan juga yang jelek. Karena apa? Yang namanya protein itu mudah dicerna, mudah mengalami denaturasi protein. Protein akan putus, akan rusak, akan pecah. Ya tiada lain adalah untuk memudahkan proses pencernaan di sini. Makanya kalau kita menggoreng sesuatu, menggoreng telur aja jangan sampai gosong. Karena di situ akan akan terjadinya perusakan protein begitu ya. Apalagi kalau sampai muncul karbon begitu. Yang kedua, karbohidrat. Melakukan pengubahan menjadi lebih halus, lebih lembut, lebih lunak. Untuk apa? Untuk mudah dicerna. Kemudian lemak. Lemak merupakan media vitamin larut dalam lemak ya. Biasanya di sini kalau proses yang berlebihan ini akan menghasilkan bau harum yang sedap. Contoh pada pembakaran sate yang tutung ya, yang mutung begitu. Di sini nanti akan terjadinya harum lemak yang terbakar. Kemudian vitamin tidak tahan panas atau rusak atau hilang. Ya, untuk vitamin-vitamin tertentu tidak terlalu lama ya. Kalau dicuci dalam air tidak terlalu lama, apalagi kalau larut dalam air. Dipanaskan juga tidak terlalu lama karena volatil ataupun menguap akan rusak ya. Sewajarnya saja ketika kita melakukan pengolahan. Mineral akan berubah menjadi bentuk yang mudah diserap. Ya, segala sesuatu kalau sudah mudah diserap, mudah dicerna itu nanti akan dilakukan ya proses metabolisme dalam tubuh kita begitu kira-kira. Berikutnya zat-zat toksit ya. Zat-zat toksit yang mengganggu terhadap proses pengolahan makanan yang harus diperhatikan ya. Apakah itu nanti diuapkan, terkait untuk KSN berarti harus dilakukan pemanasan yang cukup panas supaya menguap. Ada juga yang membiarkan larut atau membiarkan terurai sehingga makanan tidak mengandung racun. Ingat ya, kayak model sejenis gadung begitu. Itu sebetulnya makanan yang sangat lezat sekali ya ketika dibikin kerupuk ataupun keripik. Tetapi ketika mengolahnya tidak bisa ya, maka yang dihasilkan adalah gadung yang mengandung racun dan bisa menyebabkan kematian. Hati-hati dengan mengolah makanan ya. Demikian, lanjut. Gizi pada makanan tradisional dan siap saji. Ya. Kita tahu bahwa teknologi semakin berkembang, hidup semakin cepat. Kesibukan juga makin tinggi ya. Sementara waktu makin sempit. Ya. Semuanya dituntut serba instan, serba mendesak, serba siap saji. Kadang-kadang orang tua pun tidak sempat untuk menyiapkan makanan anaknya. Tidak sempat untuk menyiapkan sarapan suami dan lain sebagainya. Ya. Maka alternatifnya biasanya mengambil ini, segala sesuatunya yang instan, yang siap saji. Padahal kita ingat dengan zat aditif. Bahayanya
jika terkonsumsi secara akumulasi di dalam tubuh. Dampak bagi kesehatan. Ya kalau langsung sih enggak sih, tapi terakumulasi terus dari waktu ke waktu, lama-kelamaan kita akan merasakan sebuah ganjalan-ganjalan, gangguan-gangguan dari zat aditif yang membahayakan yang terkonsumsi. Dan terjadinya penumpukan-penumpukan, terakumulasi dalam tubuh kita. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Lanjut. Ini contoh makanan siap saji nih ya. Ya barangkali kalau kita lihat, wow, menggiurkan sekali. Ya boleh saja mungkin sekali-kali ya, tapi jangan tiap hari, tiap waktu. Ya seperti halnya kita makan obat terus-terusan dengan makanan siap saji yang kita juga sebetulnya di situ banyak zat-zat aditif ya. Baik itu pewarna, pengawet, pemutih ya. Kemudian juga biar gurih. Belum lagi dari MSG, penyedap, monosodium glutamat dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lanjut, makanan siap saji. Makanan siap saji adalah jenis makanan yang dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Tapi perlu diperhatikan zat aditif makanannya. Apa zat aditif? Zat aditif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Kalau ingin menarik, warna. Kalau ingin enak, penyedap. Begitu kan? Ya. Gitu. Kalau tidak bau afok, nanti mungkin ditambahkan zat antioksidan dan lain sebagainya. Berikutnya juga kemasan makanan. Ya. Wadah atau tempat makanan agar kualitas makanan tetap baik. Untuk meningkatkan penampilan produk juga iya. Ya. Mempermudah dalam transportasi atau pengangkutan juga iya. Tapi awas ini, dampak dari kemasan makanan ini ya. Terutama berakibat dampaknya kepada lingkungan. Apalagi kalau plastik ataupun styrofoam dan lain sebagainya. Nah, intinya juga sehat. Apa sehat? Sehat adalah berfungsinya organ tubuh secara fisiologis normal. Jadi bagaimana caranya kita menyeimbangkan makanan cepat saji? Ada zat aditif di situ. Kemudian kemasan makanan juga kita lihat. Setelah itu bagaimana biar itu menyehatkan. Atau kita harus meninjau apakah sehat atau tidak buat kita. Ya, itu yang harus kita kuatkan. Zat aditif dalam kemasan makanan. Fungsi zat aditif adalah satu, memperbaiki tampilan. Oke, setuju. Yang kedua, meningkatkan cita rasa. Oh, luar biasa ya. Yang keempat, yang ketiga, memperkaya kandungan gizi. Ya. Dan yang keempatnya adalah mengawetkan biar tidak cepat busuk, biar tidak cepat rusak, atau biar tidak cepat bau dan lain sebagainya. Jenis-jenis zat aditif dalam makanan. Dari mulai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, antioksidan, pengikat logam, pengemulsi, pengental, pemutih, vapor, atau nutrient suplemen. Ya. Ini hati-hati dengan zat aditif tadi aja. Karena zat aditif juga ada yang dilarang, ada juga yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Tapi yang namanya zat aditif, zat tambahan tadi ya, di dalam makanan ya, yang harus diinikan adalah oleh kita tentang barangkali takarannya ya, atau ukurannya begitu, sehingga tadi perlu diperhatikan. Next, ini saya sajikan ya, contohkan saja gitu buat kita gitu ya, untuk waspada, hati-hati. Ini ada beberapa makanan yang mengandung formalin atau zat aditif, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sebetulnya formalin bukan untuk pengawet makanan ya, biasa digunakan untuk pengawetan spesimen di laboratorium atau juga untuk mengawetkan mayat. Tapi karena disalahgunakan, sering dijadikan pengawet untuk makanan. Misalnya pada ayam potong. Produk makanan ayam potong yang mengandung formalin ini biasanya berwarna putih, bersih, awet, dan tidak mudah busuk. Kemudian kalau ikan basah, tidak rusak dalam 3 hari pada suhu kamar. Insang berwarna merah tua, bukan merah segar tapi. Dan terdapat bau menyengat formalin ada. Kemudian pada tahu misalnya, tekstur lebih kenyal, tidak mudah hancur, awet hingga 3 hari, serta berbau formalin. Pada ikan asin, tidak rusak hingga lebih dari 1 bulan. Wow lah, awet bener ini. Warna ikan putih bersih, tidak berbau ikan asin. Nah, ini yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati, yang harus kita cermati terkait dengan kalau ya andai saja
ada beberapa makanan yang diawetkan dengan mengandung formalin, maka kita harus segera tanggap dengan ciri-ciri ini. Minimal kita membentengi diri kita masing-masing, ya, sebelum kita sebelum kita menyerukan kepada orang lain. Syukur-syukur ya bentengi diri kita, kemudian juga beritahu orang lain agar tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat aditif, yang terutama yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan. Lanjut. Kemasan makanan siap saji biasanya dari plastik, dari styrofoam, kemudian dari kaleng. Manfaat makanan siap saji untuk apa? Kehadiran makanan siap saji akan memberikan kemudahan pemilihan jenis makanan, keragaman, kemudian juga kualitas, ya, atau mutu dan kepraktisan. Itu sebetulnya yang dicarinya gitu ya. Tapi tadi sekali lagi kita harus betul-betul mewaspadai, betul-betul hati-hati, ya, dengan yang pada kondisi sekarang, terutama dengan menjamurnya, ya, dengan tumbuhnya tadi makanan-makanan siap saji yang menawarkan kepada kita berbagai kemudahan dan kepraktisan tadi. Lanjut. Bahaya dampak makanan siap saji. Menurut WHO dan FAO, ancaman potensial dari residu bahan makanan adalah satu, aspek toksikologis, bersifat racun. Yang kedua, aspek mikrobiologis, gangguan keseimbangan mikroba dalam pencernaan. Yang ketiga, aspek imunopatologis, residu atau sisa ini akan menurunkan kekebalan tubuh kita, ya, lemahnya kekebalan tubuh kita. Ini bahaya ini, ya, dampaknya tadi. Makanya yuk ajari keluarga kita, yuk ajari anak kita juga agar tidak terlalu tidak terlalu hobi dengan makanan-makanan yang siap saji. Lebih baik kembali ke alam saja, back to nature aja, ya, yang alamiah saja begitu. Lanjut. Dampak negatif zat aditif berlebihan, misalnya zat warna, ya, ini akan menyebabkan alergi, bahkan kanker hati, termasuk juga kelenjar tiroid. MSG, monosodium glutamat, kerusakan otak atau hipertensi, stres, mual, muntah, migrain, asma, ya, komplit di sini. Kemudian akibat BHE dan BHA. BHT itu butil hidroksil toluen dan BHA butil hidroksil anisol. Ini akan menyebabkan terjadinya kelainan kromosom. Pemanis. Bahaya bagi kanker kemih, ya, penyebab gangguan saraf, tumor otak, ya. Terlebih kan pemanisnya yang memiliki derajat kemanisan yang beberapa kali lipat dari gula, sejenis sorbitol, kemudian dulsin misalnya, ya. Itu. Next. Berikutnya adalah makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat. Ini mendingan. Sehat, higienis, tanpa pengawet, ya. Dengan bahan alami. Kayak model ini misalnya otak-otak. Kemudian yang ini klepon ini kayaknya. Itu kan lebih sehat. Barangkali juga ada papais, ada surabi, ya, ada ondel-ondel. Ya itu lebih ini saja kita, ya, lebih mencintai makanan-makanan tradisional. Nah, berikutnya bagaimana caranya membelajarkan konsep makanan bergizi dan kegunaannya pada anak kita, pada siswa kita, terutama ketika kita melaksanakan pembelajaran di SD. Rancang dulu orang kita, desain dulu, ya, rencana-rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa, dari mulai tujuan pembelajaran, dari mulai persiapan, dari mulai langkah-langkah pembelajaran atau pengenalan, sampai kepada kegiatan pembelajaran, awal, inti, penutup. Dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Seperti biasa kan, sistematika ketika kita ingin melakukan pembelajaran, itu dimulai dari identitas awal dalam sebuah perencanaan pelaksanaan pembelajaran, ya. Tujuannya apa sih? Apakah kita hanya ingin mengenalkan makanan-makanan tradisional atau makanan-makanan bergizi? Atau kita memang ingin membuat sebuah makanan tradisional atau makanan-makanan yang bergizi yang mengandung zat-zat tertentu. Kalau kita ingin membuat, ya persiapan bahan-bahannya, persiapan alat-alatnya. Siapkan prosedurnya, langkah-langkah pembelajarannya, langkah-langkah kerjanya, ya. Bagi dalam beberapa kelompok oleh kita apa yang ingin dibawa, ya kita siapkan bahannya,
kita siapkan alatnya. Apakah itu secara kelompok misalnya. Nah, pada kegiatan pembelajaran awal nanti, ya kita berikan pemahaman kepada siswa, ya, dari mulai kegiatan pemberian motivasi, dari mulai kegiatan interpretasi, dari mulai mengaitkan kegiatan pembelajaran yang terdahulu dengan yang akan kita pelajari. Nah, kemudian pada kegiatan inti kita mulai menjelaskan seluruh rangkaian pembelajaran apa yang akan kita targetkan atau apa yang kita inginkan kepada siswa kita yang sedang diajar. Baru deh dilakukan kegiatan penutup. Simpulkan secara bersama-sama, ya. Kemudian di situ kita lakukan refleksi, kemudian juga kita berikan penguatan-penguatan pada konsep tertentu. Baru jika memungkinkan kita berikan sebuah evaluasi, tidak perlu banyak. Hanya berupa penilaian-penilaian khusus saja terkait dengan apa yang telah kita lakukan dan laksanakan. Terima kasih, ya. Alhamdulillah waktunya sudah beres. Apa yang saya jelaskan ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah wawasan, ya, tambahan wawasan keilmuan kita akan pengetahuan terkait dengan konsep gizi, ya, sekaligus juga penerapannya, aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warjuknat tiba'ahu wa arinal batila batilan warjuknas tinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.